يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kita akan membahas tentang salah satu di antara tema raqaiq adalah bagaimana membangun jiwa yang qanaah. Yang qanaah ini merupakan kunci kebahagiaan bagi para hamba. Kenapa bisa kita sebut sebagai kunci? Karena sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya itu sangat sederhana prinsipnya. Selama dia punya makanan, dia dalam kondisi sehat walafiat dan aman di tempat tinggalnya, kata Nabi SAW, berarti orang itu telah memiliki dunia seisinya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang dia bangun pagi dalam kondisi mu'afan fi jasadi, sehat raganya, sehat fisiknya, aminan fi sirbi, aman di tempat tinggalnya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan di hari itu. Bukan nyimpen bahan makanan, tapi dia punya makanan di hari itu. Sehingga dari mulai pagi sampai malam, jatah makanan untuk dia dan keluarganya cukup. Besok barangkali, besok pikir besok. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah wa indahu qutu yaumihi, dia punya jatah makanan di hari itu. Kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seolah-olah dia dibentangkan untuknya dunia, seolah-olah dibentangkan untuknya dunia bihadafiriha, dan berikut seluruh isinya. Sehingga kunci kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba cuma 3 ini. Sehat fisik, aman di tempat tinggal, dan punya jatah makanan. Kenapa sehat fisik? Karena seperti yang kita pahami, orang ketika sehat, maka dia bisa menikmati hidup ini sesuai dengan rasanya. Sehingga asin terasa asin. Itu kalau pakai indera pengecapan ya. Manis terasa manis, gurih terasa gurih, dan seterusnya. Karena dia sehat. Tidur dia bisa nyenyak karena dia sehat. Dia olahraga bisa menikmati olahraganya karena dia sehat. Dia bekerja bisa fokus dengan pekerjaannya karena dia sehat. Dia mendengar bisa maksimal pendengarannya karena sehat. Melihat juga nggak blawur karena matanya sehat. Fisik melakukan gerakan apapun, ketika orang itu dalam kondisi sehat, maka dia bisa melakukan gerakan sesuai dengan fungsinya. Itulah orang yang sehat. Dia bisa beraktivitas dengan normal karena sehat. Karena itu Nabi SAW menjadikan ini sebagai nikmat pertama. Sehingga ketika orang itu sehat, maka dia punya modal untuk menikmati sekian warna-warni kenikmatan dunia. Orang sakit, satu penyakit saja, itu sudah mengurangi kemampuan dia untuk menikmati warna-warni kenikmatan dunia. Apa Pak contohnya Pak? Banyak sekali ya. Sakit gigi saja ya. Sakit gigi kira-kira apa pantangannya ya? Hampir semua makanan yang keras. Dia nggak bisa makan sate, dia nggak bisa makan tongseng, nggak bisa makan apalagi yang perlu gigit-gigitan ya. Karena dia sakit gigi, nggak bisa ngunyah. Padahal itu baru 1 gigi yang sakit. Coba bayangin, kalau ada 30 gigi yang sakit di mulut kita, ya, mungkin kita akan pingsan.
Belum lagi kalau misalnya orang punya penyakit misalnya di organ dalamnya. Oh, Bapak kan punya penyakit jantung yang kayak gini pantangan. Bapak punya liver yang seperti ini pantangan. Duit punya, bisa dipakai beli makanan enak, tapi dia nggak bisa menikmati. Karena dia sakit. Makanya nikmat sehat itu Masya Allah luar biasa. Dan Nabi SAW mengajarkan kita agar kita berdoa, memohon kepada Allah kesehatan. Di antaranya adalah yang beliau ajarkan dijadikan sebagai zikir pagi dan sore. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Yang ini dianjurkan untuk dibaca oleh setiap muslim setiap pagi dan sore. Ya Allah, berikanlah kesehatan, afini, berikanlah afiyah, kebaikan, kesehatan, fi badani, bagi badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikanlah afiyah untuk pendengaranku. Berikanlah afiyah untuk penglihatanku. La ilaha illa anta. Dan itu dibaca rutin setiap pagi dan sore. Menunjukkan bahasanya kita dianjurkan agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Karena dengan sehat ini adalah modal pertama manusia bisa menikmati warna-warni dunia. Baik. Yang kedua, aminan fi sirbi, dia aman di tempat tinggalnya. Ini unsur yang kedua agar manusia bisa beraktivitas dengan normal. Sehat itu kesempurnaan fisik. Aman itu kesempurnaan batin. Ada orang yang fisiknya bagus, sehat, tapi dia nggak aman. Misalnya gimana Pak? Dia tinggal di daerah konflik. Misalnya di Suriah atau di mana misalnya? Di Palestina ya. Yang di titik-titik konflik. Apa yang bisa mereka rasakan ketika suasana di kanan kirinya penuh dengan ketegangan dan bahkan peperangan? Sehingga orang selalu dihantui dengan ketakutan, jangan-jangan ada bom yang jatuh, granat yang terlempar, atau tembak yang nyasar, atau apalagi tank misalnya, dentuman suara, ledakan. Kita sangat yakin ya, kalau kemudian kita tinggal di Suriah mungkin kita nggak bisa kajian online. Karena kita sembunyi, kita ketakutan. Sehingga jangankan berpikir mengembangkan perekonomian, apa yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya jual, dia nggak mungkin mikir seperti itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya agar saya aman dan keluarga saya aman. Itu kalau orang dalam kondisi tidak aman. Makanya kalau kita buat permisalan ya, di depan kita misalnya ada aneka hidangan makanan. Ada satu hidangan makanan, bukan aneka. Satu hidangan makanan yang beraneka ragam isinya, warna-warni, dan semuanya kita senangi. Ya. Di sini ada makanan pembuka kita suka. Setelah itu makanan inti kita juga suka. Makanan penutup kita suka. Minumannya kita suka. Tapi di posisi itu tiba-tiba terdengar suara bom di dekat kita. Kira-kira gimana? Tega nggak untuk makan? Berani nggak? Mungkin kita nggak berani. Kita mau menikmati, takut jangan-jangan nanti ada ledakan lagi. Sehingga yang kita pikirkan adalah keselamatan kita. Jangankan kita menikmati, kita akan meninggalkannya agar kita bisa selamat. Itulah nikmat aman. Makanya aman dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara alasan untuk memerintahkan orang-orang Quraisy agar mereka mau masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Artinya masuklah kalian ke dalam Islam.
alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman bagi mereka sehingga mereka tidak ketakutan. Karena orang ketika tidak aman, maka dia tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan normal. Sebagaimana ketika orang tidak sehat. Sehingga sehat dan aman itu adalah dua hal yang merupakan unsur utama modal bagi manusia untuk bisa menikmati berbagai macam warna kenikmatan dunia. Sehat itu berarti kesempurnaan fisik, aman itu berarti kesempurnaan batin, mental. Orang kalau batin yang merasa nggak aman, ya. Kita tadi ngasih contoh untuk masalah konflik, termasuk juga misalnya ada orang yang dihantui dengan ketakutan, dikejar utang, atau ketakutan apalagi, takut dengan A, takut dengan B, dia nggak bakalan bisa merasa nyaman ketika hidup, karena batinnya cacat. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya jatah makanan di hari itu. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu semuanya ya, punya makanan untuk besok. Jangan cuma besok Pak, bahkan sampai sepekan ke depan. Bahkan kalau kulkasnya dibuka bisa sebulan ke depan. Sehingga kita termasuk di antara orang yang punya jatah makanan yang melimpah. Tayyib. Di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa 3 nikmat ini kita punya. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kita berada di daerah yang aman. Alhamdulillah kita punya jatah makanan di hari itu. Baik, selanjutnya apa? Kalau Anda memiliki 3 nikmat ini, yakini bahasanya Allah telah memberikan Anda kenikmatan dunia berikut seluruh isinya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka hakikatnya dia telah dibentangkan untuknya dunia dan berikut seluruh isinya. Tinggal selanjutnya apakah orang ini mau menggunakannya untuk beribadah kepada Allah ataukah tidak. Tayyib. Masalahnya Pak, orang kadang masih menghendaki yang lain lebih dari apa yang dia butuhkan, sehingga dia ingin mengejar banyak hal, mau ini, mau ini, mau ini. Dan salah satu di antara sebabnya adalah karena nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Itu punya, saya nggak punya. Itu punya, saya nggak punya. Akhirnya dia terus mengejar keinginannya terus seperti itu. Karena dia membandingkan dirinya dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Allah ingatkan dalam Al-Quran. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kelebihan. Ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd, kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian yang itu tidak kalian miliki. Karena jika ini dibiarkan, maka manusia akan selalu mengejar keinginan disebabkan karena terpengaruh nikmat yang diberikan kepada orang lain.